Setelah sekian banyaknya varian Acer Swift yang masuk pasaran dari tahun ke tahun, bahkan kami sendiri udah mulai kewalahan kalau mesti sebut satu-satu semuanya, rasanya tuh belum cukup untuk Acer, karena mereka menambah satu lagi anggota Acer Swift bernama Acer Swift Go. Ayo guys, tebak, ini laptop mau ngisi niche apa lagi setelah ada Acer Swift 3, Swift X, Swift Air, Swift Infinity, dan masih banyak lagi? Jawabannya adalah, ini Swift 14 inch pertama yang pakai CPU Intel seri H alias 45 watt. Wow, kok gitu ya? Logonya Intel Evo pula. Sebelum masuk jeroan, mari kita bahas laptopnya dulu. Sekilas Swift Go punya tipikal desain Swift 2022 dengan desain simple, layar 16:10 yang ujung sampai ujung, keyboard warna hitam namun memiliki bodi yang mirip Swift X series, yakni agak lebih tebal, lebih berat dari Swift 3, serta punya ventilasi dekat engsel yang exhaust-nya melebar ke atas. Masuk akal sih karena daya CPU yang gede. Build quality oke, hampir seluruh bodi dari aluminium finishing polos, namun engselnya sulit dibuka pakai satu tangan. Nggak sekedar ngandelin CPU unik, layar bezel tipis yang dipakai di sini value for money-nya juga nampol. Yap, ini nggak sekedar layar QHD, namun layar OLED 2,8K 90Hz yang tajam, terang, dan bagus banget untuk beragam kerjaan mulai dari ngedit foto, Netflixan, sampai buka PDF yang banyak detailnya. Asik banget lah, dengan catatan lapisannya glossy, bukan matte, katanya biar lebih tajam. Sama kayak Swift 5, resolusi webcam di sini udah Full HD dengan Temporal Noise Reduction. Meanwhile, as usual, sensor fingerprint nyatu sama tombol power pojok kanan atas. Percolokan mencakup combo audio jack, USB-A 3.2 Gen 1, dan slot gembok di kanan. Terus di kiri ada dua port Thunderbolt 4 yang sekalian dipakai ngecas, satu HDMI dan satu lagi USB-A 3.2 Gen 1 yang always on. Wi-Fi-nya Wi-Fi 6E, jadi kita dapat segala macam koneksi kencang. Senjata pamungkas laptop ini seperti yang disebut di awal ialah CPU Intel Gen 12 45W pilihan antara Core i5 12500H atau Core i7 12700H yang sebelumnya cuma bisa kita temukan di laptop gaming tahun ini. Tidak ada GPU discrete, hanya mengandalkan Iris Xe 96EU bawaan dilengkapi RAM soldered 16GB LPDDR5 dual channel serta SSD NVMe 4.0 512GB atau 1TB tapi speed standar. Dengan satu lagi slot SSD NVMe 3.0 kosong kalau mau nambah SSD yang lebih pendek nanti. Untuk workload sesaat, CPU ini sangat memukau ya performanya macam laptop gaming Intel generasi lalu, tapi kenyataannya daya 60W itu hanya sesaat. Selanjutnya dia bakal stabil di kisaran 30W saja, jadi ya 11-12 gitu sama daya maksimal Intel Core seri P atau Ryzen seri U. Nevertheless, di Blender dan Premiere Pro bisalah bersaing sama Ryzen 7 6800HS di Flow X13, lebih kencang dari semua Ryzen U atau Intel P yang pernah kami coba. Playback 4K di timeline dipastikan mulus. Faktanya, daya yang lebih tinggi ini nggak sekedar pengaruh ke performa CPU, namun juga ke performa IGP. Dari skor 3D Mark, ini skornya di atas rata-rata, bahkan ngalahin Radeon 660M RDNA 2 di Ryzen 5 6600U. Makanya, pasti pakai game juga sedikit lebih lancar ketimbang Radeon 660M, Genshin Full HD Medium bisa di atas 40fps konsisten, PUBG bisa sampai 40an fps di resolusi Full HD, dan bisa kalian lihat di SOTR, performa antara colok dan nggak dicolok cuma beda tipis. Karena keterbatasan space, hanya ada sistem cooling single fan besar di sini, nggak heran ya kenapa daya diturunin biar tetap adem. Untuk sustain load macam main game, dia bisa nyampe hampir 90 derajat, tetapi suhu keyboard untungnya nggak nembus 40 derajat. Stress test lulus, jadi nggak usah perlu khawatir kalau sesekali mau dipakai rendering agak lama. Dari segi keyboard, ini ya standar Swift series tahun ini yang udah punya tombol power gabung fingerprint, backlight putih 2 tingkat, terus lampu caps lock udah ada, cuman warna hitam aja. Touchpadnya ini Ocean Glass by the way, yang mereka klaim didaur ulang dari sampah di laut, solid dan enak diklik. Kualitas speaker stereo dan firing standar, nggak jelek. Nah, pastinya kami juga penasaran dong sama daya tahan baterai. Meski Intel Evo mestinya kasih battery life minimum 9 jam, pas kami tes ini hanya bertahan sekitar 7 jam saja. Wajar juga sih mengingat ini pakai CPU seri H, terus layar resolusi tinggi 90Hz. Masuk akal lah kalau sampai situ. Oh ya, charger USB-C yang dikasih di sini lebih gede dari Swift biasanya, yaitu punya rating 100W. Lagi-lagi, Acer mencoba mendorong Acer Swift series ke sebanyak mungkin skenario kebutuhan.
Ada yang sekedar butuh ultrabook, tapi nggak dikit juga yang pingin ultrabook dengan kekuatan ekstra. Selama nggak butuh touchscreen dan mode convertible, rasanya Swift Go ini menjawab kebutuhan akan CPU Intel Core Gen 12 seri H, sekaligus layar OLED kualitas tinggi di form factor yang ringkas, dalam harga yang tidak terlalu nguras dompet. Itulah sekilas tentang Acer Swift Go, silahkan ke bawah bagi yang mau menang mending, stay safe, stay healthy.